Sobat Eva Nomencen, kembali lagi di podcast Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomencen Medan. Nah, kali ini kita kedatangan para kakak alumni pertukaran mahasiswa Merdeka batch 3 dan batch 4. Boleh dong Kak disapa Sobat Evanya? Halo Sobat Eva. Nah, biar Sobat Evanya makin kenal dengan kakak-kakak alumni pertukaran mahasiswa Merdeka ini, mungkin kakak-kakak memperkenalkan diri dari kakak. Oke, baik. Perkenalkan, saya Jasola Ramancininggolan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomencen Medan. Dan saya merupakan alumni PMM batch 3 di Universitas Pajajaran atau UNPAD, dan prodi yang saya ambil juga sama, yaitu ilmu hukum. Halo semua, perkenalkan nama saya Melisa Junita Padang, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomencen Medan. Kemarin saya mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan ketiga di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang berada di kota Surabaya. Kemarin saya juga mengambil program yang sama, yaitu ilmu hukum. Wah, kampusnya sangat mantap-mantap sekali ya. Ada yang dari UNPAD, dari UPN Jawa Timur, dan kampusnya juga termasuk top di Indonesia ya. Oke Sobat Eva Nomencen, karena kakak ini udah memperkenalkan diri, sekarang kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih proses pembelajaran di PT Penerima. Mungkin dari kakak yang dari Universitas Pajajaran, bagaimana Kak? Oke, baik. Kalau di Universitas Pajajaran tuh bisa dibilang kan kualitas belajar di sana tuh baik dan bagus. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena selama saya mengikuti pembelajaran di sana selama 4 bulan, saya benar-benar merasakan namanya mahasiswa itu gimana, kayak aktif di ruang kelas, berdiskusi sama teman satu sama lain tanpa harus menjudge bahwasanya si kawan ini caper sama dosen banyak nanya. Di situ tuh gak ada kayak gitu. Terus kemudian dosen di sana juga sangat mensupport mahasiswa. Kalau ada yang mau tanya pasti dijawab. Dan itu benar-benar kayak buat aku jadi seneng gitu selama belajar di sana dan gitu. Wah, ternyata UNPAD ini agak menarik juga pembelajarannya Kak. Bahkan masalah mahasiswa yang caper-caper ke dosennya itu kemungkinan nggak ada gitu ya, bahkan tidak ada. Dan sepertinya juga sama di kampus kita di Nomencen tercinta ini. Jadi kalau dari kakak, bagaimana proses pembelajaran di UPN Veteran Jawa Timur Kak? Oke, kita singkat aja namanya UPN, karena kalau Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur panjang banget ya. Kalau di UPN itu mulai dari dosen ataupun mahasiswa itu orangnya humble sih, jadi bener-bener kayak ngerangkul kita walaupun kita pendatang gitu untuk belajar di sana. Nah, kalau di sana proses pembelajarannya menurut aku sangat baik, karena di sana dosennya itu tidak hanya berpaku dengan penjelasan dari PPT, yang dimana biasanya kalau misalnya dosen menjelaskan dari PPT itu akan ada contoh kasus atau video pembelajaran mengenai kasus tersebut. Nah, terus ada juga beberapa mata kuliah di sana yang diharuskan untuk mengikuti praktik. Misalnya kemarin di sana saya sempat mengikuti program kreativitas mahasiswa atau PKM dan peradilan hukum persidangan hukum laut, yang dimana metode persidangan itu menggunakan bahasa Inggris, dan itu baru pertama kali sih bagi saya. Jadi itu benar-benar sangat menarik bagi saya. Dan juga di sana kami mahasiswa PMM itu juga disediakan e-learning, sama juga seperti mahasiswa yang ada di sana pada umumnya. Jadi di e-learning itu tempat untuk menge-share materi atau untuk memberikan kuis dan video pembelajaran atau dan sebagainya lah gitu. Jadi benar-benar di sana itu UPN nggak ada sih yang namanya membedakan, oh ini mahasiswa tetap, ini mahasiswa PMM. Mereka itu benar-benar menjadikan kayak gimana kami kesana itu satu semester itu memang kami benar-benar ya dianggap mahasiswa seperti pada umumnya gitu. Jadi pembelajaran di sana benar-benar sangat bagus sih menurut aku. Wah, ternyata UPN Jawa Timur ini tidak kalah jauh juga dari UNPAD ya. Bahkan kampus kita sendiri Nomencen tercinta 11-12 lah sama kampus-kampus negeri yang di sana. Oke, sekarang kita bertanya-tanya tentang bagaimana modul Nusantara yang kakak-kakak lakukan di sana. Mungkin selain dari pembelajarannya, ada kegiatan modul yang kakak-kakak lakukan selama di sana. Boleh dong Kak dari Kak Melisa dari UPN Jawa Timur, bagaimana Kak modul Nusantara di sana? Oke, baik. Kalau modul yang ada di UPN itu beragam ya. Kemarin kami lebih sih dari 10 modul.
Modul yang paling berkesan menurut saya itu yang pertama modul tentang, biasa kan ada pertemuan gitu bareng teman-teman di awal PMM. Lalu ada juga modul untuk kunjungan ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat ibadah gitu. Yang modul paling berkesan menurut saya itu sih ada dua ya yang paling saya ingat, yaitu yang pertama itu siapa sih kalau orang udah ikut PMM pasti mikirnya modul itu bakalan ikut healing gitu ya kan. Jadi kemarin kami sempat ada modul ke Gunung Bromo. Jadi benar-benar yang di Gunung Bromo itu kayak ikoniknya Jawa Timur gitu kan. Jadi itu modul yang paling berkesan sih menurut saya karena itu bareng teman-teman satu kelompok juga gitu kan, dari pagi sampai malam. Itu benar-benar fokus untuk kayak jalan-jalan dan mengakrabkan diri bersama teman-teman. Terus modul yang kedua itu waktu penutupan PMM, di mana modul yang terakhir itu membahas tentang kebudayaan. Jadi di sana itu sebelum penutupan PMM kayak mahasiswa PMM itu pada pakai baju adat dan menampilkan keanekaragaman khas kebudayaan mereka gitu. Jadi itu menurut saya modul yang paling berkesan sih menurut saya. Wow, ternyata lumayan menarik juga ya. Bahkan dari beragam pulau, dari berbagai pulau pun udah kumpul dan udah bersatu di tempat kakak juga. Nah, mungkin dari Kak Jesela dari Universitas Pajajaran, bagaimana Kak modul Oke. Nusantara di sana? Baik, dari beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Melisa tuh ada miripnya kayak tadi tentang budaya. Di Unpad itu ada pesta mahasiswa budaya. Di sanalah mereka semua menunjukkan semua baju adatnya masing-masing, dan juga ada beberapa tempat wisata yang kami diajak itu seperti kayak Kawah Putih, Situ Patenggang kalau Sobat Eva tahu ya. Terus kemudian ada PT Dirgantara, salah satu produsen pesawat terbang satu-satunya di Indonesia yang dibuat oleh B.J. Habibie. Kemudian banyak beberapa tempat lainnya itu di sekitaran daerah Bandung. Jadi begitu. Nah, pasti selain dari modul orang kakak itu lumayan menarik ya lah ya dari pembelajaran yang kalian dapatkan di PT Penerima gitu, dan mungkin ada juga benefit-benefit yang kakak-kakak dapatkan dari modul itu. Oke. Mengenai benefit itu kayak hampir semua PT penerima itu sama ya, kayak menerima biaya saku dari pemerintah, tapi yang membedakan itu adalah pengalamannya di sana. Kemudian juga tentu ilmu yang didapat di sana pasti berbeda dong dengan beberapa kampus lainnya. Iya. Jadi itu kalau dari saya. Ya. Mungkin dari Kak Melisa bagaimana benefitnya Kak? Oke, sebenarnya hampir sama ya sama yang dibilang di Sela, karena selain bantuan biaya hidup atau BBH yang diterima mahasiswa PNM, benefit lain yang bisa kami dapatkan itu pastinya relasi sih, dimana relasi pertemanan kita itu enggak cuman di satu univ aja gitu, kita bisa kenal mahasiswa lain dari berbagai universitas gitu, dari Sabang sampai Merauke. Dan terus juga pasti kita bisa menerima pembelajaran yang belum pernah kita dapatkan nih dari kampus asal kita gitu. Dan ada beberapa juga pengalaman-pengalaman lain mungkin kayak hal-hal yang belum pernah kita terima gitu, misalnya dalam praktik di kampus ataupun di luar kampus. Dan yang pastinya benefit yang paling untung untuk ikut PMM ini adalah healingnya sih, jalan-jalannya, karena kita pasti ikut PMM untuk ada juga gitu untuk mencari hal-hal baru di luar pulau kita gitu. Wah, ternyata bagus-bagus juga saya dapat benefitnya. Pasti Sobat FH bakalan bertanya-tanya bagaimana sih ciri khas suatu daerah masing-masing, apalagi dari Kak Jesela yang dari Unpad, yang dari Kak Melisa dari UPN Jawa Timur, di kotanya masing-masing mungkin ada ciri khasnya. Kalau Sobat FH masih berada di lingkungan Medan, nggak keluar dari lingkungan kota Medan ini, bakalan nggak tahu. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, gimana supaya tahu ciri khas kota suatu daerah itu, mungkin langsung kita tanya saja langsung sama orang kakak-kakak. Mungkin dari Kak Jesela yang tinggal di kota Bandung, di PT Penerima Universitas Pajajaran, ada suatu ciri khasnya dong Kak, tolong dijelasin kepada Sobat Eva kita. Oke, baik, sebelum aku menjelaskan ciri khasnya nih dari Kota Bandung, aku mau clear bahwasannya
Unpad itu kampusnya tidak kayak yang satu, dia ada dua, di Jatinangor dan di Bandung. Oke, jadi balik tadi, ciri khas dari kota Bandung itu apa? Nah, kita tahu kan orang-orang Sunda itu lemah lembut kalau ngomong. Terus cuaca di sana juga dingin, dan juga salah satu makanan yang aku suka itu di sana adalah batagor. Kalau kita tahu di sini kan baik di batagor. Tapi kalau kita rasain batagor dari daerah sana tuh beda tahu sama rasa yang di Medan. Jadi begitu. Oh iya. Oh, jadi kalau dari Kak Melisa sendiri yang tinggal di kota Surabaya, apalagi kalau nyebutnya kan Jawanya itu Suraboyo, dan apalagi yang setahu saya yang ikon atau tugu yang di sana kan ada tugu buaya sama hiu kan, dan mungkin lebih jelasnya biar para sobat Evano Mensen tahu bagaimana ciri khas yang ada di kota Surabaya ini, tolong dong Kak dijelasin. Oke, ciri khas dari kota Surabaya ini, kalau ada yang bilang kota Surabaya itu kota yang panas, itu emang benar. Karena sepanas-panasnya di Medan, di sana itu juga lebih panas lagi gitu. Kadang-kadang mahasiswanya saya sering lihat kayak ada yang pakai payung, terus kalau misalnya naik motor itu bener-bener full pakai sarung gitu, sarung tangan dan jaket gitu, segala macam gitu. Terus kalau ciri yang kedua itu di Surabaya itu pasti, kalau teman-teman sobat Eva pernah dengar ada patung Suro dan Boyo, itu patung hiu dan buaya gitu, jadi ikonik kota Surabaya. Dan kota Surabaya itu juga terkenal sama mall-mall megahnya kayak Pakuwon, Tunjungan gitu-gitu. Terus ciri kota Surabaya selanjutnya itu di sana itu makanannya cenderung dominan manis sih menurut aku, karena kalau mungkin terbiasa ya kalau di lidah orang Sumatera itu kan kayak cenderung pedas gitu kan, tapi kalau di sana itu menurut aku makanan di sana citra rasanya lebih ke manis, dominan manis gitu. Mungkin itu aja sih. Oke, Kak. Nah, sobat Evano Mencen, berhubung kakak-kakak alumni pertukaran mahasiswa Merdeka ini telah berbincang-bincang membahas tentang pembelajaran di PT Penerima, bahkan masuk ke daerahnya masing-masing. Sekarang kita akan bertanya tentang bagaimana sih motivasi atau harapan-harapan dari kakak-kakak ini setelah mengikuti ataupun sesudah atau sebelum mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Tolong dong Kak dijelasin, mungkin dari Kak Melisa dulu, bagaimana Kak motivasinya? Oke, baik. Motivasi aku sebelum mengikuti PMM dan sesudah mengikuti PMM mungkin sedikit berbeda ya, karena sebelum mengikuti PMM itu aku awalnya pengen merasakan gimana sih rasanya keluar dari zona nyaman gitu. Aku pengen wujudin impian aku yang kemarin mungkin sempat belum terwujud, yaitu gimana sih rasanya kuliah di universitas yang berada di Pulau Jawa gitu. Dan akhirnya berkat program pertukaran mahasiswa Merdeka ini impian aku terwujud, yaitu aku bisa merasakan gimana rasanya kuliah di Pulau Jawa selama 1 semester, yaitu di UPN. Nah, terus motivasi aku juga sebelumnya pengen, aku kan belum pernah ke arah Pulau Jawa tuh, jadi aku pengen dapat experience atau dapat pengalaman yang bisa aku dapetin di Pulau Jawa itu seperti apa, dan pastinya juga untuk healing, karena itu sih pasti rata-rata kalau orang ambil PM itu pasti untuk healing. Aku kalau misalnya benar. Terus kalau setelah PMM, motivasi aku sih pengennya ke depannya itu bisa lebih terjun ke lapangan, yaitu ke lingkungan masyarakat, karena di modul Nusantara kemarin kita juga ada yang namanya kontribusi sosial, dimana kontribusi sosial itu kemarin kayak terjun ke lingkungan masyarakat untuk kontribusi sosial seperti penanaman mangrove, terus tentang sampah, untuk memungut sampah, dan untuk ada pembelajaran ke kontribusi sosial ke SD gitu, untuk mengajar anak-anak yang ada di sana. Jadi untuk motivasi ke depannya sih saya berharap semoga dengan apa yang pernah saya dapatkan di experience saya sebelumnya itu di PMM, saya bisa lebih berguna lagi sih untuk di masyarakat gitu. Wah, menarik juga ya Kak Melisa. Motivasinya mungkin yang tidak tahu menjadi tahu lah ya setelah mengikuti PMM ataupun sebelum mengikuti PMM ini. Nah, mungkin dari Kak Jesela yang tinggal di Kota Bandung sana ataupun di PT Penerima Universitas Pajajaran, bagaimana motivasi-motivasi ataupun harapan-harapannya sebelum
dan sesudah mengikuti PMMK? Oke, baik. Untuk sebelumnya, alasan saya mengambil Unpad sebagai pilihan pertama pada list untuk mengisi PT penerima itu karena dari dulu saya itu mengincar Unpad. Dan juga kan kita tahu tuh kualitas belajar sana bagus. Jadi saya ingin merasakan gimana sih belajar di top PTN gitu. Terus ternyata seenak ini ya. Dan kemudian juga harapan saya setelah mengikuti PMM ini, dan mungkin tidak hanya saya, masih banyak teman-teman alumni kita yang lainnya, itu tidak hanya sekedar menerima, tapi mereka juga harus memberikan. Memberikan sini maksudnya adalah mereka juga mengajarin di teman-temannya gimana ilmu yang di sana itu disampaikan di sini. Jadi kita bisa dikatakan memberikan evaluasi juga untuk kampus kita ini, terutama apalagi kita kan mau nih fakultas kita itu naik. Jadi kita harus memberikan apa yang kita dapat dari sana kita berikan di sini. Jadi begitu. Wow, ternyata motivasi dan harapan Kak Jesila sangat lumayan bagus juga ya. Tidak kalah jauh dari motivasi ataupun harapan dari Kak Melisa. Sama juga sih Kak, mungkin harapan kita sebagai mahasiswa-mahasiswa yang keluar dari zona Kota Medan ini setelah mendapatkan ataupun setelah mengikuti PMM ini, harapan-harapan yang kita kasih mungkin pada saat kita kembali lagi nanti ke sini di kampus kita tercinta di Nomenchen, banyak hal-hal yang baru yang kita dapatkan dan kita kasih ke teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman di kelas kita sendiri. Oke, itu sangat mantap sih Kak menurut saya jempol lah buat kakak-kakak yang ikut pertukaran program mahasiswa merdeka ini. Wah, Sobat Eva Nomenchen, karena kita sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak alumni pertukaran mahasiswa merdeka ini, kiranya Sobat Eva Nomenchen termotivasi cerita dari kakak-kakak pertukaran mahasiswa merdeka ini dan tidak hanya stay di zona nyaman saja, melainkan bisa mengeksplor di luar zona nyaman. Iya, benar. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin ada slogan dari pertukaran mahasiswa mereka. Ada dong. Kalau boleh tahu bagaimana Kak? Biar bisa kita akhiri. 1, 2, 3. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Jadi begitu. Gitu. Oke, kalau gitu kan langsung saja Kak. Baik teman-teman Sobat Eva Nomenchen, kali ini kita akan mengakhiri podcast dan kita akhiri dengan slogan dari pertukaran mahasiswa mereka. Oke Kak, langsung saja. Oke, kita bareng-bareng ya. Ya, oke. 1, 2, 3. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Sekian podcast Eva Nomenchen, Fakultas Hukum Universitas AKBP Nomenchen Medan. Kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.